Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial PHP dan MySQL bersama saya Benny. Nah, pada video yang lalu kita sudah membahas tentang cara input data, kemudian membuat database dan membuat tabel menggunakan MySQL. Nah, sekarang pada video ini kita akan membahas tentang bagian selanjutnya dari CRUD, yaitu read atau membaca data yang sudah disimpan, yang tersimpan di database, ya, membaca data atau mengakses data, ya. Caranya gimana? Oke, langsung saja. Oke, nah di sini teman-teman saya sudah ngebuka ini ya, ngebuka Visual Studio Code. Teman-teman kira-kira bisa ini, bisa buka aja juga Visual Studio Code-nya. Jadi ada dua buah file yang sudah kita bikin sejauh ini di dalam folder buku tamu ya, yaitu form PHP dan input PHP. Silahkan dibuka dulu mungkin ya. Oke, selanjutnya kita kemana? Selanjutnya kita ke sini. Kita bikin file baru lagi. Namanya apa ya tadi ya? Namanya tampil PHP belum ada ya. Read PHP atau tampil data, read aja ya, read PHP. Coba kita balik lagi tadi, kita Visual Studio, klik kanan teman-teman, new file, kemudian di sini read atau tampil PHP, sama aja. Nah, cara tampil PHP nya gimana? Nah, menampilkan datanya tuh gimana caranya? Oke, pertama-tama gini dulu deh teman-teman, di sini kembali ke input PHP, kemudian blok coding dari sini ke sini, dari bagian start, Ctrl X atau klik kanan cut. Nah, kemudian include ya, include koneksi.php. Kemudian kita bikin file di sini, klik kanan, new file, koneksi.php ya. Paste yang tadi, jangan deh, kita bikin PHP dulu, paste baru ditutup ya. Nah, seperti ini. Oke, saya kira sudah cukup seperti ini. Save aja, terus close aja koneksi PHP-nya ya. Nah, gunanya untuk apa sih kita membuat koneksi PHP? Nah, jadi gini. Untuk setiap proses yang menggunakan database ya pada PHP itu, yaitu create, read, update, dan delete, dia itu harus pasti diperlukan instruksi untuk menyambungkan atau menghubungi database. Nah, artinya apa? Artinya setiap kita bikin file create atau input PHP, kemudian read PHP, update PHP, delete PHP, juga cari PHP, itu memerlukan coding yang sama seperti ini, memerlukan coding yang sama. Kalau kita ketikin secara manual di semua file ini, nanti kita lama dong. Kita apa? Ketikin yang sudah ada secara berulang-ulang. Kenapa nggak kita bikin sebuah file terpisah terus kita masukin aja ke dalam file-file yang memerlukannya. Nah, kenapa nggak gitu? Nah, inilah fungsi dari kita membuat koneksi PHP, yaitu untuk menyederhanakan, atau ya kita nggak perlu ribet ngetikin semua coding ini lagi di setiap file ini. Nah, sehingga apa ya, sehingga kita nggak kebanyakan ngetik gitu ya. Oke, nah itu fungsi atau kegunaan kenapa kita harus bikin koneksi PHP. Nah, kita masukkan coding yang diperlukan di sini, terus tinggal di-include aja. Nah, lebih simpel ya daripada kita harus mengetik satu persatu di dalam file yang ada ini. Oke, close aja koneksi PHP-nya, kemudian close juga input PHP-nya, kemudian close juga form PHP-nya. Kita cuma memerlukan read PHP ya. Oke, teman-teman bisa bikin seperti ini dulu deh. Kemudian untuk apa tadi ya, untuk read PHP ini cara menampilkan datanya itu gimana? Oke, pertama-tama tadi include ya,
Uts. Kita harus include dulu koneksi PHP-nya. Koneksi.php. Kemudian, nah, ada beberapa cara untuk menampilkan data ke database. Caranya apa aja? Nah, satu, menampilkan satu data gitu ya. Yang kedua, menampilkan semua data. Yang ketiga, menampilkan data secara terurut ya. Di sini ada ASC dan DES ya, SC. Kemudian empat ya. Menampilkan data dengan jumlah tertentu. Nah, ini ada beberapa pilihan tentang cara kita menampilkan data dari database ke website menggunakan PHP MySQL gitu ya. Yaitu cara-caranya menampilkan satu data. Nah, kita pengen cari satu data aja, gimana caranya? Nah, pakai instruksi menampilkan satu data. Kemudian kalau pengen nampilin semua data, pakai instruksi menampilkan semua data. Kalau menampilkan data secara berurutan, pakai instruksi ini. Kalau menampilkan data dalam jumlah tertentu, ya pakai instruksi keempat ini. Caranya masing-masing gimana? Oke, teman-teman bisa ikuti di sini ya. Perintah untuk membaca atau read data itu seperti ini. Nah, seperti ini. Query, dia menggunakan query ya, menggunakan kata query. Select bintang atau pilih semua field yang ada pada database. Bintang itu mewakili semua field ya. Kalau nggak ada bintang, kalau bintang ini nggak ada, kita bisa ganti menjadi ID buku tamu, username, email, password ya. Nah, panjang kan? Panjang. Makanya itu ya kita dikasih fitur dari MySQL atau PHP, daripada kita ngetikin semua field yang ada pada tabel ini. Nih, ada pada tabel ini kan ada 4 ya. Mending kita ganti aja dengan satu buah simbol, yaitu bintang, yang artinya kita bisa menampilkan seluruh isi kolom ini hanya dengan menggunakan bintang seperti ini. Nah, gitu ya, menggunakan simbol bintang. Oke. Dari tabel apa? Nah, TB. Oke. Buku tamu. Oke. Menampilkan data aja ya. Nah, kita menampilkan data. Kira-kira hasilnya gimana? Apakah berhasil? Oke, kita lihat dulu ini. Kita akses apa tadi? Ini ya. Read PHP ya. Kira-kira muncul apa? Gak ada muncul apapun. Kenapa begitu? Nah, padahal kan kita sudah membaca datanya. Nah, ternyata benar kita di read PHP ini sudah membaca data. Akan tetapi masalahnya adalah data yang dibaca tersebut harus ditampilkan, dan menampilkannya di sini belum ada instruksi untuk menampilkan data ya. Nggak ada instruksi untuk menampilkan data yang tersimpan di database ya. Makanya kita harus tambahkan ya. Artinya apa? Saya bukan ngerjain teman-teman ya. Saya melakukan seperti ini supaya teman-teman tahu konsekuensi apa ya, tahapan-tahapan itu secara detail, bukan cuma tahu copy paste aja, tapi teman-teman harus paham maksudnya. Kita itu kalau pengen data itu ditampilkan ya nggak bisa cuma membaca data aja, harus ada instruksi untuk menampilkan datanya. Oke, cara nampilin datanya gimana? Silahkan ikuti coding berikut. Nampilin data itu teman-teman tambah satu coding ini juga. Nah, nampilinnya pakai echo ya, echo kasih aja titik koma seperti ini. Kita nampilin apa aja? Oke, kita nampilin tadi username, nah gitu ya.
Wih, kenapa Pak? Nah, pakai ini. Nah, username. Kemudian di sini ada data username. Nah, gitu ya. Username kita kasih BR aja. Nah, BR. Kemudian kita menampilkan apa sih fieldnya? Username, email, password ya. Oke. Username, kemudian kita copy aja deh. Email, password. Email. Oh, password nggak boleh ditampilin ya. Berarti username sama email aja. Email, oke. Oke. Nampilannya seperti ini, teman-teman. Oke, jadi ini adalah variabel dan ini adalah string. Ya, string itu ditandai dengan ini ditandai dengan petik. Di dalam petik ini ada data string. String itu ditampilkan dengan kita menambahkan petik ya, menambahkan petik di sebelum stringnya. Oke, kemudian yang ini adalah variabel atau array ya. Array. Kalau kita pengen menampilkan gabungan dari string dan array, kita harus ada tanda titik ya. Petik dulu, kemudian di sini ada titik, ya titik ya. Kemudian kalau ada string lagi, titik lagi, baru stringnya, nah, gitu ya. Yang ini bisa kita hapus saja, bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak ada string setelah variabel atau array, nggak usah ada titik dan petik lagi, nah, gitu. Kita save. Kira-kira muncul apa di sini? Reload. Nah, di sini ada error. Oke. Select bintang from TB buku tamu. Oke, kayaknya ada salahnya. Saya cari dulu ya. Saya cari kesalahannya kira-kira di mana. Koneksi PHP-nya sudah benar gitu ya. Koneksi TB buku tamu ya. Data username harusnya sudah benar sih. Oh iya. Oh ya, ini variabel atau array itu harus ada $. Maaf ya. Oke, $. Nah, save. Nah, kalau dia error muncul pesan seperti ini, tapi kalau nggak ada error, nah dia muncul data yang sudah kita simpan di database ya, gitu ya. Ini adalah instruksi untuk menampilkan satu buah data. Saya ini dulu deh, saya perbaiki sedikit. Oke, tampilnya di sini. Oke, ini menampilkan satu data. Gimana kalau kita pengen menampilkan semua data gitu ya. Satu lagi deh. Ini tutupnya yang mana? Nih, tutupnya yang ini ya. Nah, ini tutupnya yang ini. Itu. Siapa tahu aja teman-teman bertanya-tanya, mana tutupnya? Ya ini tutupnya seperti ini ya, seperti itu. Ini untuk menampilkan satu data, teman-teman bisa perhatikan nih. Data yang mana yang ditampilkan? Nah, data yang ditampilkan adalah data yang pertama kali kita input ya. Data yang pertama kali kita input ya. Ini kan ada banyak data nih, Beni Rahman Hakim, Beni RH, Beni RH 4. Nah, yang tampil adalah data yang pertama kali kita masukkan. Oke, sekarang kita akan coba menampilkan semua data. Caranya gimana? Oke, ini kita ini dulu ya. Kita kasih komentar supaya lebih mudah menampilkan semua data. Oke, caranya nggak terlalu banyak perubahan. Teman-teman tinggal copy yang ini ya, Ctrl C, paste, tambahkan while di sini. Kemudian, nah di bagian sini nggak ada titik koma ya. Kalau yang ini ada titik komanya. Kalau ini tutup kurung pembuka yang tadi, kasih kurung while, enter. Nah kemudian di sini copy aja echo-nya. Nah nih,
Oke, copy echonya. Nah, di sini kita save dulu ya. Kira-kira nanti gimana jadinya? Nah, ada berapa data? 1 2 3 4. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Di sini setelah data pertama, username-nya kesambung dengan email dari data ini ya. Username data kedua nyambung dengan email data pertama. Itu kenapa? Nah, ini karena kita harus tambahkan BR. BR ya. Nah, seperti itu. Save. Oke, seperti itu. Datanya sudah tampil. Ada 1 2 3 4 5. Susah banget dilihat ya. Nah, jadi biasanya kalau data itu kita tampilkan dalam bentuk list, ini saya kasih istilah list ya, atau daftar data. Itu susah kita untuk memahaminya. Nah, data yang bagus itu biasanya ditampilkan dalam bentuk tabular atau tabel. Nah, kira-kira bisa dibikin nggak? Oh, bisa dong. Nah, caranya gimana? Oke, caranya seperti ini. Kita bikin di sini sebuah tabel. Tabel itu menggunakan apa sih? Tag apa? Kita pakai HTML ya. Table cell padding sama dengan 0, cell spasi sama dengan 0, kemudian border sama dengan 1, tutup ya. Gimana ya? Supaya teman-teman mudah melihatnya gitu, maksud saya tuh. Oke, sini TR, kemudian TH. Nah, TH. Kenapa TH? Saya nanti jelaskan ya. Nanti saya jelaskan maksud dari TH itu. It's TH. Kita pengen di tabelnya ada nomor, kemudian username, kemudian di sini ada apa? Ada email ya, ada email. Kemudian nah, baru di sininya TR. Kemudian salah, di sini aja deh supaya enak. TR di sini /tr. Nah, kemudian di sini kita hapus dulu aja ya ini ya. Oke, habis itu td. Oke, di sini $no. Oke, gini. Nah, $no sama dengan 1 titik koma. Kemudian teman-teman kasih juga di sini ya. $no plus titik koma. Kemudian di sini td. Kita copy dulu. Oke, baru kita paste 2 kali. Ini untuk dollar data username. Ini dollar data, salah ya. Kenapa nggak saya copy aja tadi? Dollar data email. Kita save. Kira-kira tampilnya seperti apa? Oke, error. Kenapa? Line 27 ya, line 27. Nah, kenapa error? Oke, errornya tadi kita harus pakai petik titik dan petik titik. Sini, di sini. Oke, sama di sini juga ya. Petik titik, titik petik, titik petik. Nah, gitu ya. Jadi variabel itu nggak bisa nggak bisa digabung dengan string secara langsung. Tapi kalau pengen digabung itu harus ada titik petik ini, titik petik atau petik titik. Save. Nah, seperti itu kira-kira tampilannya seperti ini. Saya akan coba bahas deh. Coba kita atur nih sel PD. Oh ya, kita bahas dulu deh. Di sini kita bikin tabel. Apa itu sel? Sel itu adalah pertemuan antara tabel itu apa sih? Tabel adalah suatu format penulisan teks atau tulisan dalam bentuk baris dan baris nih, baris ke bawah ini baris dan kolom. Nah, seperti ini ya.
Oke, pertemuan antara pertemuan antara kolom dan baris itu disebut sel. Jadi misalnya ini baris satu ya, baris satu kolom satu. Ya di sini baris satu kolom satu ya. Berarti no. Nah, no ini adalah sel baris satu, sel 1,1 atau baris satu kolom satu. Gimana kalau sel 3,2? Berarti baris 3 1 2 3 koma 2 nya berarti kolom 2. Nah, berarti yang di sini sel 3,2 yaitu Benny RH ini ya. Oke, sekarang gunanya fungsi sel padding ini untuk apa? Coba kita rubah aja deh, 10 deh, save. Nah, sel padding itu, padding adalah jarak antara konten, ini adalah konten nih, dengan tepian garis ya, tepian garis kiri, atas, kanan, bawah. 10 artinya di sini ada 10 poin, 10 pt jarak, 10 pt ke atas, 10 pt ke kanan, 10 pt ke bawah gitu ya. Kalau cell padding apa? Cell spacing adalah, coba kita ini ya, sebentar kita ini dulu, kita nol kan. Kalau cell spacing coba jadikan 10 cell spacingnya. Nah, jadinya gini, cell spacing adalah jarak antar sel. Nah, gini jarak antar sel ini ya. Beda dengan sel padding tadi ya. Sel padding itu jarak antara konten dengan sisinya. Nah, artinya gimana? Artinya sel spacingnya 0 kan aja, sel paddingnya jadikan 5 ya. Saya biasanya 5 aja settingnya. Oke, gimana kalau mau nomor ini jadi center? Bisa nggak? Bisa. Nah, di sini kasih legend center, save. Oke, nah sama ya, kalau pengen email center bisa kasih align center. Nah, gitu teman-teman untuk penjelasan tentang cara menampilkan data, semua data ya, menampilkan semua data. PH itu apa? Nah, jadi tabel itu ada bagian-bagiannya, nggak semua tabel itu data ya. Bagian yang pertama ini disebut tabel header. Header itu kepala tabel artinya. Kepala tabel itu kalau kita menggunakan TH ini singkatan dari table header ya. Singkatan dari table header. Kalau kita menggunakan TH maka tulisannya itu akan dikasih format cetak tebal dan align center. Nah, beda dengan TD. Kalau TD itu ya biasa aja. Ya, cetaknya biasa normal, kemudian teks align-nya left ya gitu ya. Kalau kok ini tadi di tengah ya, karena tadi TD-nya kita kasih align center gitu ya. Selain center bisa left, bisa right juga ya. Kalau right nanti alignment-nya di kanan. Oke, kira-kira gitu. Ini adalah bagian body. Tadi ini head, ini body ya. Ada juga TB caption, TB foot gitu ya, saya lupa, tapi nggak usah deh, nggak perlu, kita kan perlunya cuma ini aja. Oke, ini untuk menampilkan data, semua data itu cara nampilannya gini, Oke, nah no ini apa? Ini variabel ya. Kenapa ada no plus plus? Nah, kalau nggak ada no plus plus gini nantinya semuanya satu ya. Jadi no plus plus ini untuk mengubah nilai variabel no ini secara otomatis, jadi dia ditambahkan satu sesuai dengan jumlah data yang ada pada database ya. Oke, nah gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami deh. Oke, coba kita tambahkan lagi, bukan ditambahkan, kita bikin apa tadi ya. Oke, bentar. Kita bikin instruksi selanjutnya, yaitu untuk menampilkan data secara terurut. Kita copy lagi. Oke, kita menampilkan data secara terurut. Gimana caranya? Aduh, kok saya ini tadi ya. Nggak apa-apa deh, saya copy aja ya, supaya ini menampilkan data secara terurut. Oke, caranya gini. Bagian sini paste, mudah ya, caranya gimana? Nah, caranya di bagian sini. Nah,
harus ada order by. Kita mengurutkannya dari apa? Dari username, dari nomor nggak mungkin ya. Yang mungkin itu dari ID, ID buku tamu, username, email, sama password. Kalau no, nggak mungkin. Order by apa? By nama deh, username, ASC atau DSC. Nah, apa bedanya ASC sama DES? Oke, ASC itu, nah, kalau dari nama artinya dia ASC dari urutan abjad paling kecil A B C D sampai abjad paling besar gitu ya. Kenapa ini sama ya? Emang kayak gitu ya. Artinya sistem itu menganggap sama aja sih sebenarnya, jangan dibahas ya. Oke, kalau di sini nanti ada nama data satunya adalah Andre, Anto, Ahmad. Kemudian B-nya B ini, C-nya siapa lah ya, D-nya Denny dan lain sebagainya. Maka nanti akan ditampilkan secara berurutan sesuai nama. Bisa nggak kalau kita mengurutkannya berdasarkan ID buku tamu ya? Bisa. Berarti di sini bukan order by user tapi ID underscore buku tamu berdasarkan field ID buku tamu gitu ya. Di run, nah maka dia tampilannya sama dengan ini karena dia diurutkan sesuai dengan ID-nya ya. Sama ya. Nah, sama nih. Kalau kita pengen mengurutkan berdasarkan email, nah nanti tinggal ubah aja ini menjadi email. Terus apa bedanya dengan DES? Nah, kalau DES, ASC itu singkatan dari ascending gitu ya. Coba deh, ascending. Nah, pengurutan dari yang kecil ke besar, atau dari A to Z, atau 0 ke 1 ke sekian, ke 9 ke 10 dan seterusnya. Kalau DES itu singkatan dari descending. Ascending yaitu pengurutan dari data terbesar ke yang terkecil. Coba ya. Nih. Nah, kalau dari buku ID-nya, ID terbesarnya itu kan 5, otomatis data yang ID buku tamu 5 ini akan ditampilkan paling atas, baru yang ini, baru ini, baru ini, baru yang Benny Rahman Hakim gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. No ini nggak ada kaitannya dengan ID ini ya, dengan nggak ada kaitannya dengan ID buku tamu karena kaitannya dengan ini, dengan no ini, $, no atau variabel no. Oke, kira-kira itu untuk menampilkan data secara berurutan. Kita hapus dulu ini ya. Oh, enggak. Saya kasih di sini dulu aja. Nah, saya copy supaya teman-teman bisa memahami cara kerja ASC dan DES. Oke, tapi yang di sini saya hapus saja. Oke. Save. Kemudian kita akan menampilkan jumlah data dengan jumlah tertentu. Caranya gimana? Sama aja ya, kita copy dulu ya. Kita copy yang enggak usah, jangan yang itu ya, kita copy yang nah ini. Menampilkan data dengan jumlah tertentu, paste dulu. Kita lihat hasilnya, kayak seperti ini. Terus kita pengen misalnya nampilin jumlahnya 3 deh, 3. Caranya gimana? Nah, berarti di sini kasih kata atau instruksi limit 3. Nah, 3 seperti ini. Kira-kira data yang nampil apa aja? Harusnya Benny RH sama Benny biasa ya. Tuh, benar kan? Nah, kalau pengen limitnya 2, save. Nah, tinggal 2. Kalau 4, 4. Tuh. Kalau teman-teman mau tambahkan ini, tambahkan order by ID DES, kira-kira gimana? Tampilnya yang mana? Save. Nah, salah. Ya, order by nggak bisa kayak gitu dia. Oke. DES gini bisa nggak sih? Bisa ya, kayak nggak bisa. Oke, save. Oke, nah sekarang bisa nggak saya pengen nampilin data yang di tengah-tengah, contohnya 2 dan 3 ini aja, 2 dan 3 ya. Gimana caranya? Nah, caranya gini, datanya jumlahnya berapa? 2.
data kedua dan tiga itu indeksnya berapa. Data pertama ini indeksnya berapa. Nah, indeksnya tuh dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, bukan dari 1 ya. Nah, indeksnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Oke, data terakhir itu indeksnya 4. Artinya kalau kita pengen menampilkan data dengan data kedua dan data ketiga, maka indeks yang kita gunakan adalah indeks 0, ya kan? Bukan, indeks 1, 1. 1 jumlahnya berapa? Kalau di sini 1 1, ini jumlah data, ini indeks data. Ya, ini jumlah 2, ini jumlah, 1 ini indeks. Kalau kita 1 1 artinya jumlah datanya 1, yang ditampilin indeks ke 1 aja, indeks yang ini aja. Gitu. Paham ya? Nah, tapi kalau kita menampilin di sini 2, ini 1, berarti kita menampilkan 2 buah data yang dimulai dari indeks 1. Ini 1 ini berarti 1 data 2. Nah, gitu ya. 2 dengan data ketiga ini. Coba buktikan. Salah ya? Masa salah atau belum saya simpan atau kebalik gitu. Coba deh. Sorry. Ini 1 2. Oke, kebalik ya. 1 ini indeks, 2 ini jumlah. Oke. Artinya apa? Kalau kita pengen menampilkan tadi dua data yang di tengah-tengah, misalnya data kedua dan data ketiga, indeksnya berapa? Indeks data yang pertama. Indeks data yang pertama adalah 1, ya. Berarti di bagian sebelah kiri koma. Kemudian jumlahnya data yang pengen ditampilkan setelah indeks tersebut ada berapa? Ada 1. Berarti jumlahnya 1 tambah 1. 1 itu yang indeks 1, 2 itu yang indeks kedua, berarti 1,2. Jumlah tampilkan data mulai dari indeks 1, jumlahnya 2, artinya 2 ke bawah ya, 2 ke bawah, 1 2 gitu ya. Nah, kalau 3 ke bawah harusnya yang ini tampil juga ya. 3 ke bawah, save, berarti ada 3 data. Kalau 4 gimana? Harusnya data BNI RH4 ini juga tampil karena dia 4 ke bawah, 1 2 3 4 ya. Nah, gitu ya. Jadi cara menampilkan, cara bacanya seperti ini tadi. Tampilkan semua data pada tabel buku tamu. Limit atau batasannya adalah mulai dari indeks 1. Indeks 1 itu yang ini. Indeks 1 sejumlah 4 data. 4 data dimulai dari indeks 1. 1 2 3 4 gitu ya. Oke, kira-kira gitu untuk cara menampilkan data dengan jumlah tertentu. Nah, oke teman-teman. Nah, saya kira untuk tutorial kali ini begitu aja. Nanti kita sambung dengan tutorial berikutnya, yaitu tentang pencarian ya. Cari data. Nah, baik, terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.